Terima kasih saudara, senang sekali saya Dusi Alfian kembali menjumpai Anda dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan berbincang-bincang sedikit tentang berbagai informasi penting di Harian Serambi Indonesia. Kali ini bersama Kepala Litbang, Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia, Bung Asnawi Kumar. Assalamualaikum Bung Asnawi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah hadir di Kompas TV pagi ini, dan Harian Serambi Indonesia sepertinya masih tetap fokus juga terkait dengan informasi langkanya premium di Aceh sampai saat sekarang ini. Informasi terbaru apa yang kemudian kita peroleh? Ya Bung Dosi, sepanjang Selasa kemarin hingga tengah malam tadi banyak sekali laporan yang masuk ke Newsroom Serambi Indonesia dan cukup menarik. Tapi diantaranya yang paling menarik adalah kita tetap melakukan follow up terhadap kelangkaan premium yang sehari sebelumnya kita angkat sebagai headline. Ini menarik karena memang BBM ya, khususnya premium, yang kita tahu bahwa premium ini satu jenis BBM yang masih terus disubsidi oleh pemerintah sekarang, dengan harga sekitar Rp6.450 per liter. Khusus di beberapa SPBU kita melihat selalu tidak ada itu terpampang, malah papan di depan SPBU bahwa premium habis. Sementara sebaliknya, kalau kita ini konfirmasi ke pihak Pertamina, ternyata Pertamina mengatakan kalau dibilang langka ya nggak mau dibilang langka juga. Persoalannya adalah stoknya ada. Terkait masalah ini, kita hari ini juga menurunkan sebagai headline bicaranya keterangan dari Ketua DPRA ya, Bapak Muharudin, yang mendesak pihak Pertamina supaya bersikap terbuka terhadap konsumen. Kalau memang premium sudah tidak dipasarkan ke Aceh, ya udah terbuka disampaikan kepada masyarakat bahwa premium sudah tidak dipasarkan lagi. Sebaliknya kalau ingin Pertamina lebih memasarkan Pertalite, ya disampaikan juga. Persoalannya adalah ternyata apa yang dialami oleh Aceh sekarang, khususnya terkait dengan bahan bakar premium ini, itu tidak terjadi di daerah lain. Iya betul, di daerah lain tidak ada masalah soal premium, ada Pertalite, berbagai produk Pertamina tetap tersedia. Sementara di Aceh memang ada alasan dari pihak Pertamina bahwa masyarakat pengguna kendaraan bermotor itu sekarang malah sudah mulai beralih ke Pertalite, satu jenis bahan bakar yang mulai dipasarkan oleh pihak Pertamina ke Aceh pada pertengahan 2016 lalu. Pada tahap awal itu harganya berkisar 6.900 per liter, tapi sekarang sudah naik sampai 1.000 lebih ya, sehingga harganya sekarang sekitar 7.500 per liter. Bagi sebagian masyarakat kita ini berat. Kalau memang ada premium yang lebih murah, ya kenapa harus beralih ke Pertalite? Karena itu pihak DPRA, Ketua DPRA mendesak pihak Pertamina, ya terbukalah kepada masyarakat Aceh. Apalagi sekarang mengingat bahan bakar ini semakin menjadi kebutuhan pokok, karena memang sebentar lagi masyarakat akan merayakan Idul Fitri. Nah ini masyarakat tentunya volume bergeraknya akan lebih banyak, ada yang mudik dan lain sebagainya. Ya, ini kan bisa kita bilang liputan yang memang sudah terencana, sebuah liputan yang memang sudah cukup informasi yang kemudian baru kita informasikan. Apakah ini juga melatar belakangi kelangkaan BBM ini, dan kemudian juga ada kemungkinan rencana pemerintah untuk tidak menjual lagi premium seperti yang disampaikan juga oleh Ketua DPRA, atau seperti apa? Apa sebenarnya yang kemudian membuat Pertamina sendiri sedikit tertutup untuk informasi ini? Ya, sejauh ini kita memang tidak mendapat informasi yang lebih transparan ya, khususnya dari pihak Pertamina. Asal kita tanya selalu, kalau dibilang langka mereka juga nggak mau, karena itu pihak DPRA untuk meneliti masalah ini itu juga akan menghadap ke Jakarta nanti. Akan berhadap dengan menghadap ke Menteri SDM ya, termasuk pihak-pihap stakeholder yang selama ini mengenai memasuk bahan bakar ke Aceh. Jadi nanti mungkin setelah apa yang dilakukan oleh pihak DPRA ini akan terlihat di mana sebetulnya salahnya, sehingga premium yang sebetulnya kebutuhan untuk Aceh sampai 20
4 ton ya setiap hari, sekarang hanya dipasok sekitar 8 ton. Bahkan beberapa SPBU di Banda Aceh kita melihat khusus pompa di bagian premiumnya ada yang sudah dilakban, ada yang sudah disegel. Kemudian pihak Pertamina sendiri juga memberikan keterangan bahwa ada memang SPBU yang memang tidak bisa begitu berhenti premium langsung diisi dengan Pertalite, tidak bisa. Karena memang tangkinya ada tangki khusus. Kalau premium Pertalite, jadi nggak bisa setelah dikeringkan premium lalu tiba-tiba diisi Pertalite, juga nggak bisa. Jadi persoalannya masih SPBU sebetulnya masih harus melengkapi juga tangki-tangki penampung bahan bakar yang akan dijual ke konsumen, Bung Dosi. Oke, lengkapnya pasti dibaca di Harian Serambi Indonesia. Salah satu yang menarik juga adalah informasi tentang terenggiling yang kemudian jumlahnya sampai 1 ton ya, yang kemudian berhasil diamankan oleh pihak Angkatan Laut sendiri. Ini bagaimana kemudian informasi? Ya, Bung Dosi, ini sebetulnya berita dari Belawan ya, pihak Angkatan Laut di Belawan pada Senin kemarin itu menggagalkan upaya penyeludupan sekitar 1 ton terenggiling. Kita tahu bahwa terenggiling ini hanya ada kalau di Indonesia, di Sumatera, di Jawa, Bali, dan Kalimantan. Ini termasuk binatang yang dilindungi. Menariknya, Bung Dosi, ternyata dari 2 orang pekerja yang ini ditangkapnya di gudang, sebagian masih basah, masih hidup, sebagian malah yang sudah dikeringkan. Jadi dari keterangan 2 orang tersangka yang berhasil diamankan juga oleh pihak Angkatan Laut di Belawan, itu disebutkan bahwa terenggiling ini akan diselundupkan ke Malaysia. Beberapa komponen dari tubuh terenggiling, diantaranya sisiknya misalnya, itu menurut keterangan pekerja yang berhasil ditangkap 2 orang kemarin, itu akan diolah menjadi bahan narkoba. Jadi sabu-sabu juga bisa. Jadi ini ada semacam narkoba diolah di Malaysia nanti. Itu kita tahu bahwa terenggiling berasal dari Indonesia dikirim ke Malaysia, lalu sisiknya diolah menjadi bahan narkoba, sabu-sabu. Nanti sabu-sabu dikirim lagi ke sini. Jadi ini satu hal, penangkapan kemarin termasuk surprise ya. Kita berharap upaya-upaya seperti ini bisa terus berlanjut. Ya, bisa terus berlanjut. Sehingga dengan tidak adanya bahan baku untuk membuat bahan narkoba, sabu-sabu dan lain sebagainya, ya minimal nanti upaya pemasaran narkoba bisa diminimalisir. Terima kasih Bung Astawi atas bincang-bincangnya hari ini, dan saudara, demikian perbincangan kami bersama Kepala Litbang yang juga Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia. Saya Dosi Elvian, sampai jumpa.